Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Kita lanjutkan tafsir Maudhu' Biddiroh. Hari ini insyaallah akan membahas surat Al-Anbiya ayat 105. Judul yang pas untuk Al-Anbiya 105 sampai 107 adalah agama itu sekarang dituduh sebagai tersangka. Kalau sudah tersangka bisa juga sebagai terdakwa dan bisa juga nanti sampai ke terpenjara dan terpidana. Hanya matilah Islam itu, baik secara fisik maupun secara karakter. Dunia ini dikuasai oleh orang-orang sekuler, apalagi yang menguasainya orang anti agama, maka tentu yang paling dirugikan adalah orang umat beragama. Isu tentang miring terhadap agama, khususnya agama Islam, padahal namanya Ibn Taimiyah itu terkenal punya satu teori yang sangat toleran terhadap umat-umat di luar Islam. Misalnya dia anggapkan bahwa al-kafirul adilu khairu minal muslimi dzalimi. Ini adalah Ibn Taimiyah. Pemimpin yang kafir tetapi dia adil itu jauh lebih baik dari pemimpin muslim yang zalim. Artinya bisa mengantisipasi tentang kekafiran. Kalau dia berbuat adil itu masih lebih baik daripada muslim yang zalim. Tetapi mereka tuduh itu adalah dedengkotnya teroris atau orang yang intoleran, atau kalau bahasa sekarang radikalisme. Terjadinya persoalan ini akibat karena sebagian elit politik atau mungkin ulama dan cendekiawan masih berpikir dan pikiran-pikiran sekularisme senyawa dengan demokratisasi atau HAM sekuler. Itu sama saja, HAM sekuler sama dengan landasannya adalah humanisme sekuler barat. Kita lihat nanti pada ayat ini ya. Ayat ini kalau kriteria agama yang umum itu kan mereka hanya 5. Beragama itu kalau satu ada umat, kedua ada way of life atau jalan hidup, dan ketiga agama itu mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan, dan yang keempat agama itu ada kitab suci, kelima ada nabi atau rasul. Di ayat ini lebih lengkap lagi, tidak hanya 5 ciri agama. Kalau sudah dianggap lengkap menurut surah Al-Anbiya ayat 105 sampai 7, apa yang diragukan bagi mereka? Ya, kalau kita misalnya lihat teksnya, ya, ini kalau tadi umat, di sini ada kalimat umat dia solihun, umat yang soleh, umat Islam yang soleh. Kemudian kalau harus ada mengajarkan kepercayaan, tauhid. Di sini sudah dari walaqad katabna fi zabur dan seterusnya, apalagi kalimat mimbadi dzikri itu diterjemahkan tadi setelah ada Lauhul Mahfuz yang gaib tidak kelihatan, itu sudah mengajarkan kepercayaan terhadap gaib. Kemudian tadi ada nabi, ya di sini ada ka, wa ma arsalnaka, ka di sini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian harus ada umat tadi ya, ibadi. Kemudian ada kitab. Nah, walaqad katabna fi zabur. Fi zabur ini malah bukan hanya satu kitab zabur menurut ahli tafsir. Seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah dari langit atau kutubus samawat itu sebuah zabur. Makanya saya terjemahkan, sesungguhnya Allah telah mewajibkan dan mencatat di semua kitab-kitab yang diturunkan di langit ke bumi setelah ditulis di Lauhul Mahfuz. Apa itu yang dicatat? Bahwa bumi ini diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh pada Allah. Bumi ini maksudnya apa? Tidak hanya dunia, tapi akhirat. Bahkan
Sayyidina Suyuti, inal ardo al jannah. Sesungguhnya surga ini sudah diwariskan oleh Allah untuk hamba yang soleh. Sebab di akhirat itu ada surga bagian kita, ada surga bagian yang lain. Orang kafir gak masuk surga, mereka di neraka. Itu nanti surga itu diwariskan sama kita. Maka ada surga Firdaus. Nah, jadi kata-kata di sini al-ardo artinya akhirat, karena ada surat al-mu'minun, alladzina yarisuna firdausa hum fiha, mereka mewarisi surga Firdaus. Al-ardo, maaf, ardo diartikan surga. Banyak ayat-ayatnya dan juga dijelaskan oleh hadis. Kemudian kata al-ardo tadi dunia, itu memang ada beberapa ayat Al-Quran yang kita kenal, misalnya dalam surah Al-A'raf ayat 128. Artinya dunia ini, al-ardo ini artinya dunia gitu. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wal akhirah. Itu dalam surat Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat 44. Sesungguhnya kami menolong Rasul dan orang-orang beriman. Di mana? Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itu di dunia dan akhirat. Nah, itu surat Ghafirnya. Kalau yang kita kenal itu, yang sangat populer, kata-kata ardo yaitu dunia, itu dalam surat ayat 155, surah An-Nur. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus sholihaati la yastakhlifannahum fil ardh. Allah berjanji kepada orang beriman amal soleh, la yastakhlifannahum fil ardh, mereka akan menguasai dunia. Nah, ini jelas kata ardo artinya dunia. Ya. Itu dari aspek pemanaan, makanya tadi lebih lengkap. Ibadiyah solihun, as-solihun itu artinya apa? Orang-orang yang soleh, yang bukan mufsid. Jelas kita lebih sempurna karena kita dididik oleh Allah untuk berbuat soleh, berbuat yang benar, yang baik, beramal soleh, bukan beramal salah atau mufsid. Kemudian tadi ada aspek kitab yang ditulis selain Quran, ya, karena kita sedang baca ayatnya 106. Inapi hada, ini hada maksudnya Al-Quran. Di dalam Al-Quran ini isinya semuanya itu la balagha, pasti atau niscaya bisa memenuhi kebutuhan, bisa menuntun hidup yang sempurna, atau bisa mengajak ajaran yang lengkap. Abalago itu saya lihat tafsirnya untuk mengajak kehidupan, itu sebenarnya kehidupan yang sempurna. Makanya menurut ulama tafsir, ayat ini menjelaskan sa'adatud darain. Kalau ingin bahagia dunia akhirat, ya itulah di dalam Islam. Ya, ini mana yang teks-teksnya dulu, karena tadi kan ada 5 ya, 5 kita kejar. Jadi sah Islam sebagai agama sebab ciri-ciri yang dikemukakan oleh dunia, di dunia manapun, itu hanya 5 ciri-cirinya. Nah, yang terakhir yaitu dari Nabi itu di sini ka. Wa ma arsalnaka, kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad. Tafsir ya Muhammad di dalam tafsir lainnya. Ka itu Nabi Muhammad, soalnya Nabi. Dan Rasul, kepada arsal. Arsal itu Allah mengutus kepada Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Dan ada sifat yang melekat, rahmatan. Ada rahmatan, sifat yang melekat. Ka itu kan maf'ul, di sini rahmatan. Ada yang mengatakan dza rahmatin, bukan sifat melekat. Rasulullah mempunyai dirinya Rasulullah yang rahmat, bukan sifat yang melekat. Sifat dengan pribadinya beda. Ya. Ini saya kira sah Islam sebagai agama. Lalu kenapa tadi diragukan oleh mereka? Nah, ini keraguan ini akibat karena ada pemikiran yang keliru. Apa itu pemikiran keliru? Itu tadi ikut kepada pola pikir barat sekuler. Selama masih memang diurus sama mereka, maka kita bertentangan dengan surat Al-Baqarah 143. Kita sebagai umat Islam harus litakuna syuhada 'alan nas. Syuhada 'alan nas artinya kita harus berada di garis terdepan, memimpin umat dan bangsa, dan tidak hanya untuk umat Islam, dunia. Linas ini artinya huda dinas, harus ada di garis terdepan kita.
Jadi sebelum dunia ini dikuasai oleh kita, akan selalu begini kejadiannya. Bahkan mungkin jadi terpidana kita, bukan hanya jadi tersangka, bukan. Ya. Dan memang kalau mereka menduga itu, misalnya, kenapa? Karena ada indikasi menurut mereka bahwa ada kekerasan. Padahal yang namanya nahi munkar di dalam hadis itu biyadi, itu kekuatan, bukan kekerasan, kekuatan. Kalau kekerasan itu kan dipandang oleh mereka keras, padahal kalau menurut yang melakukannya tegas. Islam itu tidak ajar kekerasan, hanifan tuh. Beda kekerasan dengan ketegasan. Islam itu tegas, amar ma'ruf nahi munkar itu tegas. Tapi disinyalir oleh mereka ini kekerasan. Sampai ada seorang, saya potong tuh lehernya Habib Rizik tuh. Rizik makanya bukan Habib. Dan saya benci ke FPI. Ya, meskipun maaf kemarin baru meninggal, mudah-mudahan yang husnul khotimah. Sampai begitu. Mau digorok tuh Habib Rizik, benci ke FPI. Padahal tidak boleh dijelaskan begitu, dia tidak paham. Misalnya ya, radikal itu, waktu saya belajar di SD, itu ada radikalisme, tani radikalisme itu artinya petani yang radikal itu yang melakukan satu gerakan untuk melawan. Kalau radikalisme itu, coba kita tanyakan ke orang Papua, KKB, kelompok kriminal bersenjata, tanyakan, dasar apa, karena apa dia membantai orang tanpa dosa, Polri TNI dibantai, apa ada menyebut radikal? Sok saya tanya bapak-bapak, apakah mereka disebut radikal? Pada sudah jelas nggak bantai, diam kan? Jadi ini persoalan-persoalan yang apakah ini yang dimaksudkan? Makanya kita jawab dengan surah Al-Anbiya ini. Nanti saya akan jelaskan rahmatil alamin bagaimana itu. Tapi yang jelas fenomena-fenomena ini kita harus paham tentang sejarah. Sejarah radikalisme dari mana? Radikal itu kan impor dari barat, dari sana. Meskipun kita juga tidak setuju Islam ini impor dari Arab, tidak setuju, kayak komoditi barang aja, kayak kacang gitu, Islam diimpor gimana itu, kayak durian gitu. Ya kita bukan melawan arus, tapi kasih tahu lah sama mereka. Mereka sebenarnya banyak yang nggak tahu, menurut saya. Ya, jadi sekali lagi Bapak semua, bahwa kita sebetulnya dihadapkan dengan persoalan ini, ada apa sih dengan agama? Bahkan saya punya catatan-catatan kecil. Ada seorang peneliti dari Amerika Serikat, yaitu ahli teologi, namanya Peter Breger. Peter Breger ini ahli teologi. Dia pernah menengarai tentang ahli-ahli teknokrat atau ahli orang-orang yang sudah hidup modern, sebab serba hidup modern sehingga sebab fisik mereka a priori dan tidak peduli kepada orang metafisika, karena itu tidak realistis katanya itu. Sehingga buat apa itu alam-alam gaib, kalau bahasa kita kan degaibisasi atau tidak percaya kepada alam akhirat. Itu orang barat sendiri sudah mendengarai, salah itu. Meskipun ya tidak eksak, tidak kelihatan, abstrak, tapi kata dia agama itu payung mulia untuk menjawab situasi di mana sudah chaos, bangsa ini sudah kacau balau, maka agama untuk menjawab kekacauan spiritual dan tujuan hidup. Ini Peter ngomong begitu. Pentingnya agama tuh dianggap penting. Seorang barat itu yang mereka bukan muslim. Ada lagi yang ahli sosiologi, itu namanya Brian Wilson kalau kita salah. Wilson ini ahli sosiologi, sehingga dia mengatakan bahwa secara sosiologis agama itu sangat dibutuhkan untuk menjawab satu konflik besar di mana dunia ini sudah konflik sosial, maka agama yang menjawab. Itu orang barat kok, kafir lagi, tapi ya kafirnya peneliti, dia tahu bahwa agama itu bisa menjawab konflik sosial. Masya Allah, saya sering sampaikan dari aspek spiritual, tapi aspek sosial ternyata agama juga penting. Kalau saya sering sampaikan bahwa pentingnya aspek moral spiritual ketika menyangkut masalah konflik.
Coba ya misalnya, kok agama disebut oleh mereka itu, ya maaf, ini kan ada elit-elit dari kita yang tadi ikut-ikutan, agama dianggap sebagai sumber radikalisme atau agama yang bisa menjadi bahan perpecahan bangsa dan negara. Tuh coba, begitu mereka menganggap agama ini sumber radikalisme, sumber perpecahan untuk bisa memporak-porandakan tatanan politik masyarakat. Gak sadar sih. Coba pikir sekarang, ketika pemilu misalnya atau politik, ada kampret, ada cebong, sampai ada mertua minta diceraikan anaknya karena tidak sama pikirnya. Itu kan konflik namanya. Dari aspek politik, konflik itu tidak disebut radikal. Apalagi misalnya ada etnis kedaerahan, ya, di mana etnis konflik, etnis itu tidak dianggap apa-apa sama mereka. Pada agama di mana konfliknya? Ada ikhtilaf, perbedaan paham biasa itu mah. Nukunut tidak kunut, ya kan? Kalau sudah ibtirok, nah itu berbahaya, itu sudah murtad. Kita tidak konflik, terintegratif, itu diperintah. Ayat itu wa'tasimu bihablil jami'ah, umat Islam bersatu. Ada perintah, dilaksanakan. Kalau sudah bersatu, wala tafarraqu, larangan. Jadi tidak ada konflik itu, tidak ada. Islam tidak ngajar konflik, integratif. Di mana agama sumber konflik? Agama sumber perpecahan, apalagi Islam. Saya kira kalau orang beragama, Pak, sama. Dasarnya sama, ada kitabnya, ada wildlife, ya, cara hidupnya, ada rasulnya, ada ambinya. Kecuali orang tidak beragama. Orang tidak beragama, ya mungkin gersangkan ngadengin agama itu, ya. Itu Pak, jadi kita harus objektif, ya, dan menyikapi masalah ini. Maka nanti akan terjawab oleh kita di dalam ayat berikutnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa itu rahmatal alamin? Ya, rahmatal alamin itu ada 4 yang saya catat, Pak. Rahmatal alamin itu pertama, rahmatal lahum kulluhum. Rahmat bagi umat manusia, penghuni dunia maksudnya. Lahum itu bagi penghuni dunia semuanya, yang benar, yang tidak benar, yang kafir, yang muslim, dirahmati oleh Rasul. Tetapi memang tafsirnya itu man qabla hadir rahmah wa syakara hadhihi ni'mah sa'ida fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menerima rahmat ini dan mensyukuri nikmat Islam ini, maka akan bahagia dunia akhirat. Wa man raddaha wajadaha, barang siapa yang menolak dan tidak bersyukur kepada nikmat dan rahmat ini, maka khasirat dunia wal akhirah, dia rugi dunia akhirat. Ya memang itu yang pertama, mana rahmatan di situ. Coba kita lihat surah Ibrahim ayat 28. Ini menunjukkan bahwa rahmatan ini harus diterima oleh kita sebagai pemberian dari Allah melalui Rasul. Yang sudah saya sampaikan, Rasul dikeluarkan 2 sifat, al-hikdu wal hasad, dan diberikan rahmah, rahmatan. Makanya dalam surat Ibrahim ayat 28, alam taro ilal ladzina badu ni'matallah kufra. Coba Muhammad, apa tidak memperhatikan kamu orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran? Wa ahlu qaumahum darul bawar, dan dia menjerumuskan rakyatnya kepada kenistaan, dan dia mencelakakan rakyatnya kepada pataka. Itu di Quran. Jahannam, dia bagiannya jahannam. Ya saunaha, pasti orang yang mengganti nikmat dengan kufur, nikmat yang mengganti adil dengan zolim, yang mengganti rakyat harus sejahtera jadi sengsara, yang harus kita survei memberikan dana bantuan kepada rakyat dan luar malah mungkin hutang bertumpuk, itu kan darul bawar, celaka kita. Nah itulah akan jahannam, orang yang membawa rakyatnya kepada darul bawar, jahannam bagiannya gitu. Ya selalu pasti dilemparkan ke jahannam. Bi'sal qaror, memang tempat yang paling jelek dah. Ini surat Ibrahim 24. Jadi kenapa? Karena tidak syukur nikmat tadi itu, hanya diporak-porandakan dunia ini. Jadi rahmat dengan nikmat tadi soal Al-Anbiya ayat 108 yang kita kenal, 107 ya. Sorry, 107. Ini rahmat tadi satu-satu. Itu tentang nikmat dan rahmat.
Kemudian kita lihat tentang sifat-sifat Quran. Ini ada dua memang menyikapi Quran itu. Qul huwalil ladzina amanu huda wa shifa. Katakan wahai Muhammad, Quran ini bagi orang-orang beriman itu petunjuk dan obat. Quran bagi orang beriman petunjuk dan solusi. Ada kesulitan, kembali ke Quran, itu solusi. Tapi walladzina la yu'minuna bi hadhim wakrun, dan orang-orang yang tidak iman kepada Quran yang di telinganya tersumbat, wa huwa alaihim ama. Quran ini menjadi gelap kepada orang yang tadi tersumbat telinganya, karena mungkin loba ngadengi maksiat, sehingga ngadengi zikir pusing, ngadengi sholawatan teresep. Ya misalnya, ini kan wakar nih. Wa huwa alaihim ama, Al-Quran buta dia hatinya dengan Al-Quran, bukan tamat terang. Ulaika yunaduna fi makanin ba'id, seolah-olah dia seperti orang yang dipanggil dari jauh, tidak kedengaran sama dia. Padahal dekat ke masjid, dipanggil azan, tenurut, malah tidak iman, ada tertutup di telinganya. Ini maksiat, loba di sini nih, loba tinggal dengar apalah itu. Mungkin banyak makan haram gitu. Susah kebaikan. Ini menurut surat apa itu? Surat Fussilat ayat 44 nanti Bapak lihat, atau 45 misalnya. Kemudian kata rahmat, itu yang menjawab tadi tentang soal apa? Rahmat itu lebih toleran, Pak. Rahmat itu ra'fah wa rahmah, wa bil mu'min ra'uf, kepada orang mukmin dedeh dan sayang. Sebab rahmat itu saya lihat di dalam surah Fatah 429, ruhama ubainahum. Tuh. Nabi Muhammad itu ruhama bainahum, sangat kasih sayang dengan sesama lain, termasuk orang Yahudi, orang musyrik sekalipun. Coba Bapak lihat di dalam surah hadis Muslim, saya tulis nomornya 2599. Coba itu di hadis Muslim, ketika ada sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ud'ul alal musyrikin, sumpah itu orang-orang musyrik begitu durjana, dahsyat memusuhi engkau. Apa kata Rasulullah SAW? Qala inni lam uthmat la'anan wa innama bu'ithu rahmatan. Maaf, aku diutus bukan untuk jadi mengkutuk, tapi jadi rahmat. Aku diutus bukan untuk memukul, tapi merangkul. Aku diutus bukan untuk menendang, tapi menyayangi. Islam itu diutus oleh Allah untuk manusia supaya senang, riang, gembira, bukan sengsara. Supaya kaya raya dengan iman yang kuat, sehingga berkah, bukan miskin maksiat. Jadi ini saya kira Islam begitu. Rasul tidak diutus untuk mengkutuk, untuk menyayangi, gitu. Ini kalau saya lihat di dalam hadis Muslim ayat nomor 2599. Tapi memang ada hadis lain, Pak. Ini saya lihat di dalam Imam Tabrani juz kedua halaman 1532. Ada memang hadis yang menyatakan bahwa seolah-olah tidak terungkap sama mereka berada di Mekah mendengar Abu Jahal pidato, Pak. Muhammad bin Jubair bin A'mam ini ketika di Mekah, Abu Jahal megang ini, Pak. Ya orang Quraisy, inna Muhammadan, Sagu Muhammad ini Najar Isrib, dia sudah pergi ke Madinah. Tapi ada masih teman-temannya di sini masih kumpul. Inna ma yuri ayusiba minkum saya. Sesungguhnya Muhammad ini akan menimpakan musibah besar kepada kamu. Untuk daya dua dia sudah pergi. Makanya sampai Abu Jahal ngomong ini, "Fahdaru antamul tariqah." Awas, hati-hati kamu. Jangan sampai ikut ke tarikahnya. Hati-hati. Jangan sampai ikut ke tarikah Islam. Atau kamu mendekat. Jangan. Fa'inau kal asadi dhori, sebab Muhammad itu seperti singa yang berbahaya, singa bertaring. Maka dia bilang, inau hanaku alaikum, Muhammad itu teroris, dia itu intoleran, dia itu kejam, biadab. Hanak itu, kalau sekarang radikal. Muhammad itu radikal, tahu gak kamu? La annakum napitu nabyal kirada alal manasim. Sesungguhnya kamu harus menolak Muhammad sebagaimana kamu menolak Muhammad kepada bulu hantu yang berkuku ganas dan menakutkan. Jadi Nabi Muhammad seperti burung hantu. Bahkan dia bilang, wallahi, kata Abu Jahal, inna lahu lasahirah, dia itu tukang sihir ulung. Ma ra'aitu muqat wala ahada min ashabi illa ra'aitu ma'hum sayatin. Saya tidak pernah melihat Muhammad dan bahkan teman-temannya semua kecuali ra'aitu ma'hum sayatin. Itu setiap
sahabat Muhammad itu semua ada setan-setannya. Ra'aitu mahum syayatin wa inna qad aradtum aduwatan wal hadud. Apa tahu gak? Itu Muhammad suka mengadu domba Haus dan Hodrod. Ya adu-adu saja ku Muhammad itu. Padahal justru Nabi Muhammad menyelesaikan Haus dan Hodrod. 600 tahun bersengketa, kecuali setelah Nabi Muhammad diutus selesai, tidak bersengketa lagi. Tapi oleh Abu Jahal difitnah, tukang ngadu domba. Lalu ada Mat'am bin Adi, Pak. Dia Abu Jahal pidato, dia berdiri. Mat'am bin Adi itu ngomong begini, ya Abu Hakam, wallahi ma ra'aitu ahadan astaqu lisanan wala astaqu ma'idan min akhikum alladhi tarattum. Hei Abu Hakam, Abu Jahal, aku hidup ini tidak pernah melihat orang yang paling baik ucapannya, yang paling jujur perbuatannya daripada saudara kamu yang kamu tolak tadi itu. Wallahi inna fa'altum alladhi kuntum allati alfannas. Demi Allah, seandainya kamu akan terus tidak berhenti, kamu berarti menjadi teroris pertama. Nakut-takutin umat. Jadi orang-orang Mekah ditakut-takutin Abu Jahal. Itulah sifat Abu Jahal, suka nakuti orang. Jadi kata Mat'am bin Adi, kamu teroris pertama. Kenapa nakut-takutin orang? Cerita ini Pak balago Rasulullah SAW. Maka berita ini datang kepada Rasulullah SAW. Apa jawab Rasul? Walladzi nafsi biyadihi ulannahum wala usallibannahum wala hadiyahum wahum karihun. Ini rahmatum ba'tindallah wala yatabani hatta yarallahu dinah. Demi Allah, saya akan bunuh tuh orang yang mengancam dan memfitnah aku. Masuk Abu Jahal. Demi Allah, saya akan salib dia. Demi Allah, saya tetap akan memberi petunjuk ngajak kepada dia. Meskipun mereka itu dia itu murka. Sebab apa? Ini rahmatun. Aku ini pembawa rahmat. Bahasa Allah mengutus kepada aku membawa rahmat. Wala yatawafani hatta yarallahu dinah. Dan aku tidak boleh mati. Dan aku tidak akan mati kecuali agama sudah menang. Islam sudah tegak. Sabda Nabi, li khamsatu asma. Li khamsatu asma. Aku punya 5 nama. 1 nama aku Ahmad. 2 namaku Muhammad. Ketiga namaku Al-Mahi alladhi yamhullahu bil kufra. Ketiga namaku diutus oleh Allah untuk merubah kekufuran menjadi muslim. Orang yang kafir dia beriman. Orang yang maksiat jadi taat. Itu aku punya tugas dari Allah. Yang keempat, anal hasir alladzi yahsarun nas ala qadami. Aku akan mengumpulkan manusia dan semua manusia akan kumpul di telapak kakiku. Wa anal aqib, dan aku akan membalas Abu Jahal. Jadi maaf apa semua. Jadi rahmatan ini bukan hanya apa tadi? Bukan hanya lesu, lemah, bukan. Rahmatan itu tegas. Makanya tadi asyiddalu kufar ayatnya. Jadi Rasul marah. Kenapa? Karena difitnah. Dan Rasul berjanji akan membunuh Abu Jahal. Dan doa apa yang disampaikan Nabi wujud ketika di perang Badar dibantai itu Abu Hakam itu, Abu Jahal. Ini yang menjelaskan tadi tentang rahmatan. Ada bagian lain saya lihat di dalam Sunan Imam Ahmad bin Hanbal juz kelima halaman 437. Ini hadis diceritakan oleh sahabat. Karena yadhkur asyarah ka Rasulullah. Hadifah itu ketika dia sering berjalan mengingat apa yang disabdakan Rasul. Kemudian datanglah kepada Salman Hudzaifah itu. Wahai Salman, apa yang disampaikan Rasul hari ini? Kemudian sampai Rasul menyampaikan begini, aimam sabtu fi ghadabi aula antulanan fa inama ana rajul min walid adam aghdabu lima taghdabun wa inna basallahu rahmatan lil alamin faja'ala salatana alaihi yaumil qiyamah. Ini seperti itu. Kemudian kata Salman kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, Rasulullah berkhutbah, siapa saja manusia yang memberikan sabab aku marah, dan siapa saja manusia yang menjadikan sabab aku mengutuk, aku adalah manusia turunan Adam. Aghdab kama taghdabun. Aku juga akan marah kalau mereka marah. Dan aku akan ngejar kalau mereka ngejar. Dan aku akan lawan jika mereka menyerang. Itu Rasulullah. Wa innama bu'itsu rahmatil alamin. Tapi aku diutusnya rahmat bagi alam semua. Faja'ala sholatan ayyaumal qiyamah. Mudah-mudahan Allah menjadikan rahmat ini menjadi syafaat nanti.
Ya, jadi sholatan ahli jamaah meninggal bulan rahmat dari Rasulullah menjadi syafaat dari kemudian dari kiamat. Kemudian yang terakhir arti rahmat apa? Kalau ada orang mengatakan rahmat itu kan bertentangan dengan nikmat. Ada nikmat, tadi ada nikmat. Kalau rahmat itu nikmat, ini nikmat, ancaman atau siksaan. Bagaimana maksudnya kalau ada mengatakan bahwa ayu rahmatin hasalat aman kabarbihi? Apa maksudnya rahmat bagi orang yang kufur kepada Rasulullah? Maka jawabannya menurut Ja'far bin Jarir dari Ibnu Abbas begini. Man amana billahi yaumil akhir kata rahmah. Barang siapa orang iman kepada Allah dan di akhir, maka dia dapat rahmat di dunia dan akhirat. Wa man lam yu'min billahi wal yaumil akhir wa rasulah, maka siapa orang yang tidak iman kepada Allah hari akhir dan ke Rasulnya, upiya mimma asabal umam minal khasab wal kadab. Maka orang yang tidak iman itu dirahmati juga oleh Allah, yaitu dengan dibiarkannya dia melakukan kemaksiatan, tidak ditimbun, tidak tenggelam, dan tidak datang angin ribut dan tiupan, dan tidak akan musibah lainnya. Itu maksud rahmat bagi orang-orang kafir. Jadi yang maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala rahmat itu kalau tidak diadab sekarang. Kalau kita melihat keadaan masyarakat dunia sekarang sudah begitu banyak berbuat zolim kepada umat Islam, harusnya sudah seperti ubat dulu. Karena memang rahmat amin, ada rahmat dari Allah kepada Muhammad sehingga mereka tidak disiksa oleh Allah. Itu artinya rahmat bagi orang yang kafir. Kesimpulannya, surat Al-Anbiya ayat 105 sampai 107. Tidak berlaku kita dengan adanya informasi-informasi negatif terhadap umat Islam. Kenapa? Karena surah Al-Anbiya ini memberikan solusi kepada kita. Ini adalah ajaran yang lengkap sempurna untuk diamalkan oleh kita, bahkan didakwahkannya. Biarlah mereka yang anti-Islam, sebut Islamofobia, atau mengantisipasi kita dengan cara tidak benar, tetapi itu adalah usaha mereka. Ya, apa arti usaha mereka? Seperti yang sudah minggu lalu saya sampaikan, yang paling mengerikan sekarang kan ada tentang moderasi beragama. Ini yang paling mengerikan. Dan membiarkan mereka kalau menyerang, hati rahmatan juga pengertian tegas, dan dibutuhkan juga persiapan oleh kita untuk mengantisipasi surat Al-Anbiya 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin, artinya kita toleran kepada masyarakat dalam masalah sosial, tetapi harus fanatik di dalam masalah akidah. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan akhirnya kita wafat husnul khotimah, di dunia bahagia, di akhirat bahagia, masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.